Sebelum kita mulai sharing Dhamma pada pagi hari ini, marilah kita menghormati guru junjungan kita terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai puja ya. Di Manggala Sutta yang tadi kita bacakan, pujaca, pujanianang itu adalah berkah ataupun kebajikan yang ketiga. Jadi sesudah tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, langkah ketiga adalah memuja atau menghormati mereka yang patut dipuja atau dihormati. Sama seperti halnya tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana dan bergaul dengan orang yang bijaksana, puja ini adalah salah satu kebajikan yang dasar, yang sangat fundamental, yang sangat basic ya, yang sangat dasar sekali. Kalau yang pertama dan kedua itu tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana dan bergaul dengan orang yang bijaksana itu berhubungan lebih banyak ke arah membentuk komunitas dan pola pikir, pola pandangan yang benar. Nah, yang pujaca pujanianang itu lebih ke dalam. Kalau tadi kan asewana cabalana itu kan keluar ya ke orang lain. Tapi kalau pujaca pujanianang meskipun objeknya di luar, tetapi itu lebih sikap ke dalam. Jadi ini kombinasi yang bagus sebenarnya dan menarik. Kenapa kok Sang Buddha menempatkannya di depan gitu, bukan di belakang gitu? Kan kalau di tempat-tempat lain itu dana yang selalu diberikan di depan. Tetapi kalau di Manggala Sutta justru bukan. Dana itu nanti di kebajikan yang tengah gitu ya, agak ke belakang-belakang gitu. Nah, Sang Buddha memberikan pasangan yang bagus gitu ya. Yang keluar itu asewana cak balanang, panditanan cak sewana. Yang ke dalam itu pujaca pujanianang. Dua-duanya atau pasangan ini atau bait yang pertama ini itu akan banyak berhubungan dengan hantaman terhadap ego. Kalau yang berhubungan yang tadi asewana cabalana tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana dan bergaul dengan mereka yang bijaksana, itu menghancurkan pandangan-pandangan yang salah karena kita bergaul dengan orang yang benar, mengembangkan pola pikir yang benar. Nah, pujaca pujanianang ini itu menghancurkan ego dalam pengertian lebih praktis. Hanya orang-orang yang egonya tidak terlalu besar yang bisa menghormat orang lain. Kalau kesombongan kita besar, itu susah sekali kita bisa menghormat orang lain. Nggak akan pernah mau menghormat orang lain. Karena kita merasa, saya lebih hebat, kenapa saya harus menghormat orang lain? Saya lebih berkuasa, kenapa saya harus menghormat orang lain? Saya punya kedudukan, kenapa saya harus menyapa lebih dulu? Saya yang harus disapa lebih dulu, bukan orang lain. Saya lebih tua, kenapa saya harus menyapa yang lebih muda? Yang lebih muda harusnya menyapa kepada yang lebih tua, gitu. Itu bagian-bagian dari kesombongan, gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati, ini akan menjebak kita. Sama seperti Sang Buddha mengajarkan 8 unsur jalan mulia. Itu pertama itu yang dihantam itu adalah pandangan yang salah. Ini juga sama, yang dihantam duluan itu egonya, yang nanti akan berkembang menjadi pandangan-pandangan gitu ya. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam jalan, ya ini dulu yang harus diberesin nih.
paling tidak dari tahap level pemikiran. Mungkin prakteknya pelan-pelan ya, karena tidak mungkin kita bisa praktek dengan sempurna. Tapi pola pikirnya harus dibenerin dulu, dibenahi dulu. Tanpa itu, kita akan sulit masuk ke dalam jalan. Kita akan sulit untuk bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, melakukan bibit-bibit berkah yang lain. Nah, puja nianang itu memuja yang patut dipuja, itu juga harus dibekali atau harus didasari oleh pandangan. Itu sebabnya kenapa Asewana Cak Balenang dan Pandita Sewana itu ditaruh di depan. Karena ini kan melandasi, akan menjadi acuan gitu ya. Pola pikir yang seperti apa sih? Pola yang diberitahukan oleh mereka yang bijaksana itu, yang akan membuat puja kita atau penghormatan kita itu benar dan akan memaksimalkan buah gitu ya. Seperti kita ketahui, sejarah dari agama-agama itu landasannya meskipun sama-sama memuja, sama-sama menghormati gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu, tetapi punya landasan, punya pola pikir yang berbeda. Di Buddhisme, di Dhamma, pola pikir yang benar itu yang akan menjadi landasan, yang membedakan dengan pola pikir dari agama-agama yang lain atau sistem kepercayaan yang lain. Tidak usah jauh-jauh deh. Kita tidak usah membandingkan dengan agama yang sekarang ya, tapi kita bandingkan dengan pola pikir animisme, dinamisme ya, zaman dulu gitu ya. Ketika sistem kepercayaan itu baru dimulai. Kenapa kok orang ada sistem kepercayaan? Kenapa kok orang kemudian ada agama? Salah satu akar, salah satu sebab yang paling kuat yang membuat agama itu ada, itu adalah rasa takut. Takut apa? Takut pada sesuatu. Sesuatunya itu macam-macam. Sesuatunya itu biasanya kekuatan yang kita tidak bisa kita nalar. Misalnya, zaman dulu petir itu tidak bisa dinalar. Sekarang orang ngerti. Ada positif, awan positif yang besar sekali muatannya gitu kan, tonan, kemudian bertemu dengan ton yang awan yang besar yang berton-ton itu yang negatif. Positif ketemu negatif, besar sekali, jeger, timbul petir. Dulu orang belum nyampe sampai ke sana. Akibatnya apa? Rasa takut. Karena kita tidak bisa menalar apa sih sebabnya petir, sehingga orang jadi takut. Nah, kemudian disimpulkanlah atau diberikanlah sistem kepercayaan yang menganggap petir itu ada yang memiliki, atau itu adalah pengejawantahan dari sesuatu sosok. Dan sampai sekarang pun masih loh. Petir itu kalau tidak salah itu adalah senjatanya Dewa Indra. Dewa Indra itu sebenarnya secara mitologi dan secara kesamaan itu sebenarnya adalah perwujudan dari indriya, dari 6 indera kita: mata, hidung, lidah, kuping, mulut, sama sentuhan. Begitu powerfulnya indera kita sehingga kita diperbudak oleh indriya. Coba kita lihat, makan kita maunya enak, tidak ketemu yang enak kita tidak mau makan. Begitu dengan musik yang kita tidak sukai, yang timbul adalah kejengkelan. Ketika kita membawi sesuatu yang tidak enak, kita udah uring-uringan. Artinya apa? Artinya adalah kita itu diperbudak indera. Padahal, ya kenapa toh? Ya sudah, biarkan. Misalnya kita tidak mencium sesuatu yang menyenangkan, mencium bau yang tidak menyenangkan, ya sudah toh, paling berapa menit sih? 3 menit, 5 menit, sudah itu pasti akan berlalu gitu kan. Atau kalaupun kita terpaksa di ruangan itu, lama-lama kebiasaan, akhirnya tidak terasa terlalu bau lagi. Sama seperti orang mengenakan parfum. Pertamanya parfum itu terasa enak ya, tapi karena dia pakai tiap hari, akibatnya apa? Dia tidak peka lagi terhadap parfum. Sehingga apa? Setengah dari parfum itu disiramkan ke tubuhnya. Sehingga orang yang lewat itu lihat, ini orang gak kira-kira ya pakai parfum itu. Bikin orang pusing. Karena apa? Baunya menyengat.
Harum sih harum, tapi kalau sudah keterlaluan, itu akan menimbulkan sensasi yang juga sama tidak menyenangkan. Jadi ketika kita diperbudak oleh indera, itu sudah hilang nalarnya gitu. Nah sama, ini diibaratkan tuh dewa indera itu punya kekuatan seperti itu. Dan petir adalah senjatanya. Sehingga orang memuja dewa indera, memuja petir gitu kan. Dan itu berlanjut banyak. Jadi ada dewa petir, dewa api, dewa apa lagi? Banyak sekali, dewa pohon, dewa batu, dewa wah macam-macam. Banyak kan dewanya. Nah, kemudian disatukan dewanya. Nah, jadilah agama yang sekarang gitu kan. Nah, agama Buddha sama sekali tidak berdasarkan pola pikir yang seperti itu. Pola pikir ketakutan. Jadi salah satu unsur yang membuat orang mau memuja itu adalah ketakutan. Sama toh? Kalau misalnya guru di kelas itu menakutkan, kita itu hormat gitu kan sama guru itu. Tapi kalau gurunya tidak menakutkan, wah dikecengin sama anak-anak. Sama. Jadi kadang-kadang kita harus ingat bahwa jangan kita terjebak dengan pola pikir bahwa memuja atau menghormat itu dasarnya adalah ketakutan. Ini bukan Buddhis, ini bukan Dhamma. Pola pikir seperti itu bukan Dhamma. Kalau kita memuja kepada Sang Buddha dengan pemikiran, wah Sang Buddha ini yang akan menghukum kita kalau kita itu melakukan karma buruk. Yang kalau kita tidak sembahyang, Ceicap Go, ini akan marah. Yang kalau kita tidak datang ke Waisak, Katina, Asada, ataupun Maga, dewanya nanti akan marah. Itu pola pikir yang salah. Bukan seperti itu kita itu belajar Dhamma. Jadi pertama, tinggalkan rasa takut. Kalau kita sudah masuk ke Dhamma, satu-satunya yang boleh kita pegang sebagai ketakutan itu adalah takut akibat dari perbuatan buruk. Karena apa? Pasti akibatnya sangat tidak menyenangkan. Itu yang dipegang. Dan itu sah menurut Dhamma. Dan itu disahkan oleh Sang Buddha. Jadi otapa. Nah itu yang sah, satu-satunya yang disahkan oleh Sang Buddha sebagai rasa takut yang sesuai dengan Dhamma. Lebih dari itu tidak. Jadi kalau kita berpegang masuk dalam agama Buddha, itu dengan membawa ketakutan kita dari sistem kepercayaan kita yang lama. Nah, PR kita adalah mulai mengikis, membersihkan itu. Sehingga nanti sistem kepercayaan kita atau sada, keyakinan kita itu tidak berdasar pada ketakutan, tapi berdasarkan pada pandangan yang benar. Apa sih sebenarnya yang layak untuk dipuja atau layak dihormati? Jadi kita sekarang masuk kepada objeknya. Apa sih sebenarnya yang disarankan oleh Sang Buddha pada saat kita itu melakukan puja, melakukan penghormatan? Sang Buddha membagi dua. Satu objeknya orang, yang satu lagi objeknya bukan orang. Nah, objek yang orang ini Sang Buddha ada mengklasifikasikan ada 7. Yang satu adalah pemimpin. Pemimpin ini mau pemimpin formal maupun informal. Pemimpin formal apa? Ya kalau di kelas ya ada guru atau mungkin ketua kelas. Kalau di wihara ya ada kepala wihara, ada dayaka. Kalau di keluarga ya ada kepala keluarga. Kalau di toko ya ada manajer toko. Kalau di perusahaan ya ada manajemennya, ada presiden direkturnya, ada manajernya gitu ya. Di restoran ya ada manajernya atau ada supervisornya. Nah mereka itu adalah pemimpin formal. Tetapi jangan lupa di masyarakat itu berlaku 2 sistem. Yang satu adalah sistem formal yang sudah dipilih secara hukum, secara aturan gitu ya. Tapi ada juga yang pemimpin yang diakui oleh masyarakat yang tidak masuk dalam sistem yang formal. Misalnya apa? Kalau kita punya teman-teman gitu ya, meskipun dia bukan ketua kelas, tapi biasanya ada pemimpinnya. Ada yang menjadi leader, ada yang menjadi yang lebih dihormati dibanding yang lain. Pasti di teman-teman begitu. Nanti di suasana di sekolah juga begitu. Maka kalau di sekolah itu ada gengnya.
Geng ini ketuanya kepalanya ini, nanti geng ini ketuanya ini, nanti geng itu ketuanya ini. Kalau preman gitu biasanya carinya yang orangnya gede, sangar gitu kan. Kalau yang pelajar gitu, yang pinter-pinter, gengnya apa? Yang kutu buku, yang pakai kacamata tebel gitu kan. Itu ketua gengnya biasanya, karena dia dihormati, dia paling pinter, ditanya apa aja dia bisa gitu kan. Jadi masing-masing punya pemimpinnya. Nah itu pemimpin informal. Nah Sang Buddha mengendorse atau menyetujui bahwa mereka itu memang patut dihormati karena mereka ada kelebihannya masing-masing. Kita ambil yang positif ya, jangan preman yang kita hormati, tetapi geng yang positif gitu ya. Masing-masing ada itu. Teman juga begitu. Ada orang-orang yang dihormati lebih dibanding dengan yang lain. Yang kedua, guru atau pembimbing. Jelas ya. Kenapa? Ya karena dia yang membimbing, dia yang mengajari gitu. Karena itu kita patut hormati. Yang ketiga adalah orang tua, kakek, nenek, keluarga atau saudara. Pokoknya yang lebih tua yang punya hubungan family dengan kita. Ya jelas. Mereka yang mengajarkan kebajikan, mereka yang ngajari kita, mereka yang memberikan penghidupan ke kita sampai kita bisa lebih besar, sampai kita sekarang. Mereka yang mengajari etika, mereka yang mengajari berbuat baik, segala macam lah. Itu kan jasanya dari kakek nenek lah, orang tua, family yang lebih tua. Yang keempat adalah kepala pemerintahan. Kita lihat ya, skalanya makin lama makin tinggi, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, kepala pemerintahan itu adalah yang keempat. Kelima, Arya Sangga. Arya Sangga itu dianggap lebih besar daripada kepala pemerintahan. Kenapa? Karena kepala pemerintahan hanya satu negara. Tapi Arya Sangga, dia tidak hanya satu negara, dia bisa lintas negara. Kalau biku sedang memberikan nasihat gitu ya berdasarkan dhamma, mau dia orang Inggris, dia mau orang Indonesia, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Cina, mau orang mana, dia akan mengerti dan akan menghargai. Tapi kalau kepala negara bilang bahwa ini hukum Indonesia, lah itu kan tidak berlaku buat orang Inggris misalnya, atau tidak berlaku buat orang Malaysia, karena ini hukumnya hukum Indonesia gitu kan. Nah tapi kalau yang namanya kebajikan, dia akan lewat dari batas-batas negara, dia akan kena. Kemudian yang keenam adalah Dhamma, dan yang ketujuh adalah Buddha. Kenapa Sang Buddha ditaruh paling atas? Karena ini adalah yang pertama kali membuka Dhamma. Kalau tidak ada Buddha sama Sang Buddha, Dhamma tidak bisa dibuka. Dan kalau tidak bisa dibuka, tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Dan kalau tidak bisa diajarkan kepada orang lain, kita tidak bisa bertahap menuju pembebasan. Itu sebabnya kenapa Buddha ditaruh yang paling tinggi. Jadi 3 yang paling atas itu Tiratana, Sangga, Dhamma, dan Buddha. Tapi bukan berarti kita hanya menghormati itu tok gitu ya. Jangan lupa ada yang lain-lain yang juga kita patut hormati. Kalau tidak, waduh, tatanan kemasyarakatan amburadul. Kepala desa tidak dihormati, lurah tidak dihormati, semua orang mau jadi lurah gitu. Wah, ya kacau balau. Sistem pemerintahan tidak akan berlaku gitu. Semua orang mau jadi menteri gitu kan. Semua orang mau jadi presiden gitu. Wah, ya susah, tidak bisa. Nah, itu yang orang. Nah, selain skalanya makin besar, kita lihat ya, makin lama itu makin luhur, makin tinggi kebajikannya. Dari pemimpin formal, informal, yang kadang preman juga masuk ke situ gitu ya. Sampai akhirnya kesucian yang akan ditonjolkan. Sampai ke arah Buddha itu adalah pengejawantahan atau simbol dari sucinya suci. Parama, udah paling tinggi itu. Tidak ada lagi yang lebih tinggi kesuciannya dari sama Sang Buddha. Nah, objek yang kedua adalah objek yang berhubungan dengan barang, bukan manusia. Tadi manusia, sekarang barang. Nah, ini ada 4. Kita perlu tahu, yang pertama adalah Datu Cetia, relik. Di sini ada relik. Kenapa relik? Relik itu simbol dari sisa jasmani orang-orang suci. Jadi tadi simbol 3 yang Tiratana ini kan simbol kesucian. Nah, ini disimbolkan sisanya dalam bentuk relik. Yang kedua adalah Paribhoga Cetia, tempat atau barang yang pernah dipakai. Sama, ini juga simbol dari kesucian. Tempat atau barang yang pernah dipakai. Misalnya apa? Kalau jubahnya Sang Buddha masih ada nih, atau katanya sih diambil oleh dewa, disimpan di alam dewa. Nah, itu adalah barang ataupun benda yang menyimbolkan Sang Buddha, karena dipakai jubah dari Sang Buddha. Bowl atau patak dari Sang Buddha. Biku kan punya kekayaannya hanya 8. 3 set jubah, gitu kan, ikat pinggang, pisau cukur, saringan, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau masih ada bekas-bekas dari Sang Buddha ataupun orang-orang Arya, orang-orang suci, orang-orang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu adalah
barang yang kita patut puja. Karena apa? Ini menyimbolkan dari tadi Sangga, Dhamma, dan Buddha. Termasuk dalam hal ini adalah pohon bodhi. Kenapa? Karena pohon bodhi ini dulu pernah dipakai dalam pengertian pernah duduk di bawah pohon bodhi. Nah, ini juga ada menyimbolkan dari kesucian dari Sang Buddha. Kenapa? Karena disitulah pusat dari perjuangan Sang Buddha untuk mencapai pencerahan. Nah, yang ketiga adalah Dhamma Cetya. Dhamma Cetya ini adalah cetya ataupun wihara yang menyimpan dhamma. Biasanya disimbolkan dalam bentuk apa? Buku. Jadi nggak ada patung Buddhanya, tapi yang ada adalah tulisan. Bisa dalam macam-macam. Biasanya kalau yang mau mengenang sejarah itu dalam bentuk daun lontar yang kemudian ditulisi ayat Dhammapada atau sutta gitu ya. Nah, itu yang dipuja, bukan daunnya yang dipuja. Sama seperti kita memuja patung, bukan patungnya yang dipuja, tetapi dhamma yang disimbolkan dalam tulisan dalam daun lontar itu atau dalam buku itu yang ditaruh di altar. Jadi kesucian dhamma itu yang disimbolkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah Udesika Cetya. Udesika Cetya ini adalah lambang. Lambang apa? Ya ini patung, Dhammacakka. Kalau misalnya di ini sebelah ini apa namanya? Dhammaguna itu kan ada cakra ya, ada roda cakra. Dan banyak di negara-negara Buddhis itu simbolnya tidak harus Buddha, tidak harus patung. Kadang-kadang Dhammacakka, kadang-kadang telapak kaki Siripada ya, itu juga dihormati gitu. Kadang-kadang stupa. Jadi tidak harus wihara itu patung Buddha gitu. Tidak harus. Umumnya memang patung Buddha, tetapi tidak harus. Dan simbol-simbol itu sama melambangkan kesucian. Kesucian dari Buddha, kesucian dari Dhamma, dan kesucian dari Sangga. Jadi bukan simbolnya, bukan barangnya, bukan bendanya yang kita hormati, tetapi simbol yang diwujudkan atau direpresentasikan atau diwakilkan oleh simbol itu. Nah, itu yang dipuja. Nah, sekarang ada banyak hal yang sebenarnya yang harus kita sendiri mengevaluasi diri kita sendiri. Sebenarnya benar enggak kita menghormati atau memuja itu? Buat beberapa kalangan gitu ya, terutama dari mungkin masing-masing etnis itu punya gayanya sendiri-sendiri. Tapi karena saya dari etnis keturunan etnis Tionghoa, saya coba contohkan dari etnis Tionghoa. Di banyak keluarga, di banyak orang-orang yang masih memegang kepercayaan gitu ya, sudah menjadi kebiasaan kalau malam misalnya atau pagi itu sembahyang ke luar, ke langit. Sebenarnya menurut Buddhis itu tidak pas kalau itu dianggap sebagai tradisi Buddhis ya. Tapi itu kalau mau dianggap sebagai tradisi keturunan Tionghoa, ya itu beda ya ceritanya. Tetapi kita dalam hal ini berbicara dalam konteks memuja dalam konteks Dhamma ya, memuja dalam konteks Buddhis gitu. Tidak pas. Sama halnya kalau ke wihara, di beberapa wihara tertentu itu ada tempat abu yang orang itu kalau sembahyang itu tidak menghadap ke patung Buddha, tetapi menghadap ke langit. Dan kadang-kadang itu membelakangi patung Buddha. Karena apa? Karena kalau di wihara-wihara besar itu kan tempat dupanya atau disebutnya hyolonya itu gede banget gitu. Karena ini kan kecil, ditaruh di dalam gitu. Karena yang gede banget itu kan ditaruh di dalam, lah kebayang yang sembahyang atau baca parita pasti sesek toh. Asap dupa sama abunya itu bertebaran buahnya Bang. Jadi ditaruh di luar. Nah, karena ditaruh di luar, akibatnya apa? Akibatnya orang bersembahyang menghadap ke tempat hyolo. Nah, kali ini kalau menghadap ke tempat hyolo kan belakangnya Sang Buddha gitu kan. Jadi menghadapnya otomatis ke Sang Buddha. Nah, karena tempat hyolonya ditaruh di halaman, akibatnya apa? Dia menghadap hyolo dan membelakangi. Karena ditaruhnya kan di depan, bukan di belakang. Nah, di belakangnya Sang Buddha misalnya di belakang sini, itu kan menghadap hyolo, menghadapnya kan Sang Buddha gitu kan. Nah, ditaruhnya di depan sana, menghadap hyolo kan menghadapnya ke sana, otomatis membelakangi Sang Buddha. Dan sayangnya mereka itu tidak ngerti, nah ini wihara, bukan kelenteng. Itu yang terjadi. Jadi di situ saya gampang lihat ini umat Buddha yang mengerti atau ini umat Buddha yang tidak mengerti. Lihat saja cara sembahyangnya. Dia membelakangi patung Buddha
atau dia menghadap patung Buddha. Nah, kalau dia membelakangi patung Buddha, ini orang tradisi, bukan seorang Buddhis yang mengerti cara memuja yang patut dipuja. Mungkin di etnis-etnis yang lain juga begitu ya. Ada hal-hal yang lain misalnya dulu kalau misalnya Jumat gitu ya, malam Jumat gitu kan, tradisi ini masih dalam tradisi animisme. Itu biasa kita membuat sedekah. Kalau orang Bali itu tiap pagi itu sedekah di pura. Kalau pura keluarga itu namanya apa? Sanggah. Nah, pura keluarga di sanggahnya masing-masing gitu setiap pagi. Nah, sama. Ini juga tradisi yang berkembang di masyarakat. Mungkin di daerah sini masih ada juga. Setiap malam Jumat, apalagi Jumatnya Jumat Kliwon, itu pasti bikin sesaji. Sesajinya nggak usah besar-besar, persis seperti orang Bali bikin sesaji buat di sanggah. Kasih macam-macam lah. Biasanya ada tumpeng kecil, ada ikan asin, ada bawang, ada ikan asin. Biasanya itu ada cabai gitu, yang dipanggang. Karena wangi tuh, kadang-kadang saya minta karena wangi. Jadi saya termasuk yang disesajiin. Nah, itu ditaruh di tempat-tempat di mana itu dianggap gerbang, dianggap sesuatu yang mewakili tempat penting. Jadi, misalnya depan pintu itu dikasih, pintu depan, pintu belakang, semua pintu. Karena apa? Dipercaya itu ada yang menunggu. Tempat beras. Karena apa? Itu adalah makan keluarga. Kalau beras sampai kosong, wah, kelaparan kita. Terus dapur. Kenapa? Karena dapur itu simbol dari kehidupan. Kalau dapur itu tidak berasap, wah, itu artinya keluarga itu sedang menderita kelaparan. Jadi semua tempat penting itu diberi sesaji. Nah, sekarang saya bisa ngomong karena ya itu bukan tradisi Buddhis yang benar. Karena kita sudah mengerti, ya, kita pelan-pelan, tidak bisa sekaligus mungkin ya. Mungkin perlu 1-2 generasi untuk menghapus itu gitu. Nggak bisa tiba-tiba, nggak boleh setiap Kliwon atau setiap Jumat itu ngasih sesaji, nggak boleh. Sama, di keluarga saya juga nggak begitu langsung berubah drastis, berhenti. Nggak bisa, karena apa? Itu sudah bagian dari tradisi. Katakan gini deh, sama orang Indonesia, suruh nggak makan nasi. Susah kan? Karena apa? Itu bagian dari tradisi kita makan. Sama, ini juga begitu. Karena udah dilakukan bertahun-tahun. Mau dipotong, itu nggak bisa langsung. Jadi gimana caranya? Diganti. Nggak pakai sesaji lagi, tapi pakai hio. Pakai dupa saja. Jadi nggak pakai macam-macam. Hanya dupa. Jadi dikasih dupa di tempat-tempat tertentu. Nah, oke. Udah bisa, gitu kan? Ganti lagi. Sekarang puter lagi sedikit, gitu kan? Kalau tadi kan di setiap tempat, ya kan? Boros juga tuh dupanya setiap kali itu bisa 30, 50 gitu kan, tergantung. Kalau rumahnya besar, pintunya banyak. Nah, sekarang diganti. Sekarang dupanya dikelilingkan. Jadi memang cukup 3 keliling. Berhenti di tempat-tempat tertentu itu. Jadi pelan-pelan akhirnya tradisi itu hilang. Ini nggak bisa langsung, itu perlu 1 generasi untuk mengubah itu dan kemudian menghilangkan tradisi. Tapi yang penting kita menjalankannya dengan pengertian yang benar. Karena walau bagaimanapun sebenarnya perbuatan seperti itu, memuja dengan cara seperti itu pun masih ada manfaatnya, meskipun sedikit dan dikotori oleh pandangan yang salah. Misalnya apa? Ada banyak makhluk-makhluk yang tergantung dari persembahan, terutama makhluk peta. Kita ini kan udah hidup udah ribuan, jutaan, miliaran, triliunan kelahiran. Hampir tidak pernah dalam satu kehidupan ini itu kita tidak punya sanak famili yang masih di peta. Pasti ada yang masih di peta, yang sampai sekarang masih di alam peta. Nah, mereka masih butuh bantuan kita untuk makan. Ada makhluk-makhluk peta yang hanya makan persembahan. Nah, merekalah yang akan mendapatkan manfaat dari persembahan-persembahan ini. Jadi walaupun sebenarnya tidak terlalu sesuai, karena ini bukan memuja, ini memberi makan, ya kan? Ya, tapi sudahlah, masih ada manfaatnya sedikit. Kalau kita mengganti dengan dupa, lebih banyak lagi. Bukan hanya makhluk-makhluk tertentu, tetapi ya dewa pun suka dengan bau yang harum. Jadi kalau misalnya rumah kita itu baunya harum, banyak makhluk-makhluk halus, terutama yang levelnya agak tinggi, itu yang suka berdiam di tempat atau di rumah yang baunya harum. Makanya
Kutinya Sang Buddha itu disebut ganda kuti. Kenapa? Karena kutinya harum. Kutinya itu tidak bau apek, bersih, rapi, dan harum. Sehingga dewa itu suka itu datang ke kutinya Sang Buddha. Kenapa? Karena baunya harum. Selain juga karena ingin ketemu Sang Buddha untuk belajar dhamma. Cara memuja itu ada dua macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan amisa puja, atau menggunakan barang, menggunakan, ya kasarannya sesaji gitu ya. Tapi kita tidak mengatakan sesaji, ini sesajinya bunga gitu, kita enggak. Tapi ini adalah persembahan gitu ya. Kita mengatakannya persembahan. Barang-barang yang berupa persembahan. Yang kedua adalah dengan pati-pati puja, atau memuja atau menghormati dengan melaksanakan ajaran. Memuja atau menghormati dalam bentuk barang mah ini ya sudah jamak ya. Kita yang tadi saya bilang itu pemujaan dengan tradisional animisme itu juga amisa puja gitu. Bunga dupa lilin ini juga amisa puja gitu. Bahkan kalau di negara-negara Buddhis ya, kalau kita merasa mendapatkan bantuan dari orang yang kita anggap lebih tua atau lebih berpengaruh gitu ya, setelah bantuan itu membawa kita keluar dari kesulitan, sesudah selesai, itu kita akan datang kepada orang itu atau keluarga itu atau siapapun yang mewakili orang itu gitu ya. Misalnya orang itu sudah meninggal, kita selesainya udah bertahun-tahun kemudian, kita mewakili orang itu, kita membawa amisa puja. Amisa pujanya macam-macam. Sama seperti amisa pujanya kepada Sang Buddha. Bunga dupa lilin dibuat dalam bentuk rangkaian, dalam bentuk persembahan yang indah, diberikan kepada orang yang kita hormati, kemudian kita bernamaskara. Sama gitu, perlakuannya sama. Dan sampai sekarang di negara-negara Buddhis tertentu, terutama yang masih tradisional, Thailand, Myanmar, sama Sri Lanka, cara seperti itu masih dilakukan. Jadi membawa amisa puja, mendatangi orang yang dihormati, yang sudah membantu kita, kemudian kita berikan persembahan itu, dan kemudian kita namaskara. Sebenarnya cara seperti ini lumrah juga di kita juga ya. Mungkin tidak dalam bentuk bawa amisa puja gitu, tetapi biasanya kita itu bawa seserahan, persembahan gitu ya. Misalnya kita memandang orang yang lebih tua atau orang yang berjasa kepada kita gitu ya, pihak keluarga ataupun bukan pihak keluarga. Kita berkunjung ke orang itu kan biasanya kita nggak tangan kosong. Bawa buah lah, kalau Cynthia bawa dodol lah, bawa apalah. Sama juga orang-orang Muslim juga mungkin karena terpengaruh dengan tradisi Jawa gitu. Ketika mereka datang Idul Fitri untuk silaturahmi gitu ya, mereka kan datang tidak dengan tangan kosong, jadi tuker-tukeran gitu kan. Yang datang itu bawa ya biasanya masaknya atau persembahan atau kue atau apapun gitu, untuk dipersembahkan kepada mereka yang dihormati, keluarga yang dihormati. Dan sebaliknya biasanya orang yang itu membalas, memberikan balasan gitu ya kepada orang yang menyerahkan itu. Dan tradisi itu yang kemudian berkembang sampai sekarang. Zaman saya masih kecil juga begitu. Kalau Imlek saya kasih ke tetangga-tetangga itu sebagai bentuk silaturahmi dalam bentuk dodol gitu ya. Nanti kalau Idul Fitri balik, kita yang dikirimi masakan. Jadi Idul Fitri pembantu pulang, kita tidak masak, nggak apa-apa, nggak bakal kelaparan. Itu masakan itu bisa seminggu, 2 minggu, masaknya itu terus karena semua itu punya tradisi yang sama dan menunya mirip. Saya kalau udah sebulan Idul Fitri itu bosen. Kenapa? Masaknya ya itu lagi, pasti sambal goreng, kari gitu kan. Udah yang berbau begitu. Itu bagian sebenarnya dari menghormati, memuja gitu ya. Jadi yang pertama dengan cara amisa puja. Yang kedua yang Sang Buddha katakan adalah memuja yang lebih tinggi, itu dengan pati-pati puja, dengan cara melaksanakan ajaran. Nah, kalau memuja kepada Sang Buddha yang benar, ya kita melakukan ajaran. Percuma kita sembahyang tiap hari gitu ya, tapi Pancasila dilanggar, dana kita tidak pernah mau berdana, meditasi boro-boro gitu kan, pandangannya salah. Lah, apa yang kita harapkan? Kehidupan yang berikutnya ya alam-alam yang sengsara yang menanti kita gitu kan. Tapi meskipun kita tidak punya uang, tidak usah lah. Misalnya kita berdana yang mewah, bunga kan harus beli, lilin ya harus beli, hiu ya harus beli. Tapi asal kita melaksanakan Pancasila saja, tidak usah banyak-banyak. Kehidupan yang akan datang itu dijamin tidak menderita. Bahagia mungkin bahagia, tapi mungkin tidak yang alam dewa yang enggak, tapi dijamin tidak menderita. Sepanjang karma buruk yang
lampaunya nggak berat-berat ya. Kalau kamar buruk yang lampaunya berat-berat, ya susah gitu. Tapi at least dengan sila, kalau biku membacakan Okasa gitu kan, itu jaminannya kan kita sejahtera di dunia dan lahir masuk surga gitu kan. Sama, kalau kita melaksanakan dhamma juga kita akan mendapatkan jaminan akan kesejahteraan baik di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bahkan untuk tercapainya nibbana kalau kita benar-benar melakukan pati-pati puja, melakukan praktek dhamma. Karena itu ada cerita kan ketika Sang Buddha mau parinibbana, itu kan Sang Buddha sudah berbaring, ada satu biku yang berkeras menginginkan menghadap Sang Buddha untuk minta diajari. Waktu itu ketemunya Badyananda bilang tidak, karena yang ngantri untuk menghormati Sang Buddha itu panjang banget. Satu kota, kebayang nggak? Satu kota itu mau ngantri untuk menghormat. Ini satu orang pengen ketemu Sang Buddha, pengen diajarin, ini mah ganggu. Yang lain ini banyak loh. Jadi nggak diizinkan. Petapanya ngotot gitu. Karena keributan itu terdengar sama Sang Buddha kan, dekat Badyananda kan dengan Sang Buddha, itunya kan jarak. Lagi ngatur cepetan karena banyak gitu kan. Sementara waktunya sudah makin lama makin ini. Sampai akhirnya Sang Buddha mendengar ini Ananda kenapa, sedang apa gitu, dan melihat dan kemudian tahu bahwa ada yang ingin menghadap. Kasih, ayo sini, nggak apa-apa, kasih jalan Ananda. Dia bukan mengganggu, dia ingin mendapatkan ajaran, diajari sama Sang Buddha. Itu terakhir murid Sang Buddha. Karena apa? Sang Buddha tahu ini petapa ini bukan petapa yang hanya sekedar ingin tahu. Enggak, petapa ini memang benar-benar butuh ajarannya dan dia memang mau praktek. Jadi Sang Buddha meskipun dalam nafas-nafas terakhirnya, Sang Buddha tetap masih mau ngajar. Kebayang ya, itu kalau kita ya udah capek itu, mau mendekati detik-detik kematian itu udah capek, udah umur 80 loh, udah fisik udah lemah, sakit pula. Sang Buddha kena diare. Kalau itu orang biasa, itu nggak bakal mau ngurusin. Tapi karena Sang Buddha beda, jadi dia masih mau mengajar. Bayangannya 45 tahun itu tidak pernah Sang Buddha itu menolak orang yang mau belajar dhamma. Bahkan di saat-saat terakhir mau parinibbana saja, Sang Buddha masih mau menerima murid. Sang Buddha tahu pati-pati puja ini adalah cara puja yang terakhir yang membuat orang itu bebas dari penderitaan. Buat kita yang belum mencapai pembebasannya, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita itu memuja dengan materi, dengan amisa puja. Yang pertama adalah sakara atau persembahan materinya. Persembahan materinya itu harus bersih ya. Yang kedua adalah garukara, dipersembahkan dengan rasa hormat, dengan rasa bakti, bukan dilempar, bukan diletakkan dengan rasa jengkel. Ada toh? Yang karena kita tidak mengerti caranya. Ketika kita melakukan puja, ya suka-suka gitu. Pikiran ketika kita meletakkan bunga, pikiran ketika kita menyalakan lilin, pikiran ketika kita menyalakan dupa, itu bukan pikiran bakti, pikiran kosong, blank. Atau paling parah, malah pikiran dengan kebencian. Karena apa? Saya sebenarnya tidak suka, tapi karena dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh lingkungan, dipaksa oleh tradisi, akhirnya saya terpaksa melakukan puja. Jadi dia dipuja dengan pikiran penuh kejengkelan, penuh kemarahan gitu. Wah, itu bukan puja. Yang ketiga adalah manana, yakin dengan pengertian yang benar dan mantap. Dia mengerti reasonnya, dia mengerti alasannya kenapa saya harus memuja, kenapa objek pujanya ini, dia mengerti. Yang keempat, wandana, ucapan. Jadi bukan hanya sekedar ini, tapi lebih sempurna kalau ucapannya diutarakan. Jadi bukan hanya di dalam hati, tetapi disuarakan. Ya, tentu tidak harus keras. Apalagi kalau di rumah sakit gitu kan, lagi baca parita buat orang sakit, ya nggak usah keras-keras tuh ya. Tetapi itu diucapkan. Gitu. Gini, kan kebajikan itu kan ada 3 salurannya. Yang pertama adalah pikiran. Itu yang paling utama. Ya kan? Yang kedua adalah ucapan. Yang ketiga adalah perbuatan. Nah, kalau kita hanya dengan pikiran, kebajikannya hanya 1. Tapi kalau kita dengan pikiran dan ucapan, kebajikannya ada 2. Apalagi kalau dia pikiran, ucapan, dan perbuatan, kebajikannya ada 3. Misalnya apa dengan perbuatan? Namaskara. Namaskara itu capek loh. Dan tidak semua orang mau namaskara. Orang-orang yang punya kesombongan besar, susah untuk namaskara.
Tapi orang-orang yang mempunyai kerendahan hati, baru dia bisa namaskara. Orang yang sombong, ngomong mungkin masih bisa ya, tapi suruh namaskara belum tentu mau. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia akan melakukan ketiga-tiganya. Jadi wandana dengan ucapan, dengan mental pasti ya, pikiran, dan kemudian dengan tubuh, dengan namaskara. 3 hal yang harus diperhatikan tadi, yang tadi harus dipenuhi, yang ini yang harus diperhatikan nih. Yang tadi yang pertama adalah watu sampada, barangnya harus bersih. Jangan barang yang ngambil dari orang lain atau mencuri. Jadi diidealkan kalau dulu ya ke wihara itu kita tuh datang dengan persembahan. Kalau sekarang di wihara besar biasanya udah ada tukang bunga, jadi kita tinggal beli. Kalau dulu nggak ada tukang bunga di wihara. Apalagi wihara itu letaknya bukan di kota, agak keluar kota. Jadi orang yang mau ke wihara itu benar-benar harus niat. Kalau nggak niat, malas ke wihara. Kalau ini enak, wiharanya di kota gitu kan. Coba kalau wiharanya di Delanggu gitu kan. Coba mau ke wihara aja harus niat gitu, satu. Kedua, dia harus membawa persembahan. Zaman dulu begitu. Jadi dia datang ke wihara itu tidak dengan tangan kosong. Dia membawa dupa, membawa bunga, membawa lilin. Dan saya pernah waktu saya ke Kuala Lumpur gitu, ke wihara Bante Dhammananda di sana, wihara orang-orang Sri Lanka, mereka masih menjalankan tradisi itu. Jadi saya lihat dari pintu gerbang, orang-orang Sri Lanka itu kan hitam-hitam, biasanya datang dengan biasanya mereka menggunakan jubah putih karena itu hari Uposatha. Mereka datang itu tidak dengan tangan kosong. Mereka pasti bawa bunga. Bawa kalau di sana nggak pakai lilin, pakainya minyak, lampu minyak. Dan mereka bawa dupa. Nah, mereka itu membawa persembahan itu datang ke wihara. Jadi tidak pernah tangan kosong. Dan mereka melakukan itu 2 kali, pagi dan sore. Saya juga kagum melihatnya. Mereka meletakkan itu macam-macam. Ada yang di wihara, di dalam. Ada yang di bawah pohon bodhi. Ada disediakan tempatnya gitu. Nah, itu cara yang benar. Secara tradisi, mereka melakukan itu sejak dari zaman Sang Buddha sampai sekarang. Dikatakan waktu itu bahwa Anathapindika, kalau Uposatha, itu datang ke wihara 2 kali. Pagi, dia datang dengan persembahan makanan untuk para biku. Sore, dia datang dengan 1 jubah, kalau misalnya ada biku yang butuh jubah. 2 obat-obatan, kalau dia tahu ada biku atau bikuni yang sedang sakit. Yang ketiga, dia membawa amisa puja. Jadi dia bawa bunga, bawa dupa, bawa lilin. Zaman dulu kan tidak ada listrik, jadi lilinnya bisa pakai untuk penerangan, bunganya untuk pengharum ruangan, dupanya juga untuk pengharum ruangan. Jadi Anathapindika itu tidak pernah ke wihara itu dengan tangan kosong. Nah, itu tradisi yang baik sebenarnya. Ya, cuman di kota besar kadang-kadang kita demi kepraktisan akhirnya ya kita begitu. Dulu waktu saya masih di Jogja gitu ya, masih mahasiswa, biasanya tidak setiap minggu saya juga. Tapi ada hari-hari tertentu, biasanya kalau dekat-dekat Uposatha gitu ya. Biasanya saya kalau ke wihara mampir dulu, muter ke tempat orang yang jual bunga. Jadi kalau sebelum ke wihara kita beli bunga dulu gitu. Nah, kemudian baru ke wihara, baru bunganya kita persembahkan. Itu mengikuti tradisi zaman Sang Buddha. Itu yang pertama, barangnya harus bersih. Yang kedua adalah cetana sampada. Tadi niatnya ya. Niat sebelum, niat pada saat melaksanakan, dan niat sesudah. Itu harus dipenuhi dengan rasa bakti, dipenuhi dengan rasa hormat. Bukan dengan kejengkelan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan rasa terpaksa. Yang ketiga, objeknya. Nah, ini balik lagi tadi. Objeknya harus objek yang endorse atau yang disetujui oleh Dhamma, oleh Sang Buddha. Tadi ada 7 buat orang, ada 4 untuk bukan orang atau benda. Objeknya sudah, caranya sudah. Sekarang apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini ada manfaat yang luar biasa. Sang Buddha pernah menceritakan di Dhammapada Kata, itu kisah tentang tukang kebun Raja Bimbisara. Raja Bimbisara punya tukang kebun yang namanya Sumana. Sumana ini setiap hari itu membawa, disebutkan sih sebenarnya 8 genggam melati pilihan. Tapi saya rasa tidak hanya 8 genggam. Masa satu kerajaan kok ya hanya 8 genggam itu ya, satu ruangan saja mungkin tidak cukup ya. Jadi saya berpikir mungkin 8 keranjang. Karena 1 genggam itu dihargai 1 koin emas. Oh ya, kemahalan ya. Kalau melati 1 koin emas itu 1 genggam itu kan terlalu mahal. Jadi menurut saya melati pilihan 1 keranjang itu mungkin rada masuk akal dibandingkan dengan 1 genggam.
berapapun jumlahnya, tetapi diceritakan itu ada 8 genggam atau 8 keranjang menurut saya. Dan dihargai setiap hari itu adalah 8 koin emas. Jadi sebagai balasan sudah disediakan itu. Pada satu saat ketika Sumana itu sedang mau ke kerajaan, mau membawa persembahan atau membawa pesanan yang biasa itu, Sang Buddha lewat. Seketika Sang Buddha, nggak tahu ini apakah Sang Buddha memang niat atau karena memang karmanya Sumana ini klik ya, pada saat itu memang berbuah gitu ya. Jadi ketika melihat Sang Buddha itu timbul rasa kagum. Diceritakan sih Sang Buddha itu mengeluarkan 6 sinar yang ketika itu, yang kalau dicerita itu kan waktu Sang Buddha mencapai pencerahan atau mencapai sedang merenungkan Dhamma di ruang permata itu 7 minggu penerangan sempurna, itu diceritakan kan auranya keluar, sinar dari Sang Buddha yang 6 itu yang menjadi lambang dari bendera Buddhis itu keluar, dan itu mengagumkan dan itu membuat orang itu terpesona. Nah, tidak tahu apakah Sang Buddha memang sengaja karena Sang Buddha melihat bibit dari petapa Sumana ini, atau karena memang karma baiknya Sumana ini sudah matang di saat itu. Jadi begitu lihat Sang Buddha itu lupa itu bahwa dia itu punya tugas untuk nganter ke sana. Yang ditimbul, yang di pikirannya itu apa? Bagaimana caranya saya bisa menghormat Sang Buddha? Saya tidak punya apa-apa. Saat itu tidak mungkin dong dia balik lagi ke rumah, Sang Buddhanya udah lewat. Yang di saat itu yang dia punya apa? Bunga. 8 genggam, menurut saya 8 keranjang. Itu bunga yang dia punya. Satu-satunya barang yang dia punya. Saat itu timbul kebimbangan. Apakah dia harus menyerahkan kepada raja, dia mendapatkan 8 koin emas, atau saya kasih kepada Sang Buddha? Kalau saya kasih Sang Buddha, pasti 8 koin emas tidak akan dapat. Tetapi yang lebih buruk, kalau raja marah, wah ini bahaya nih. Bisa dimarahi saja, atau paling buruk bisa dipenggal karena melalaikan tugas, ya kan? Resiko dia menimbang. Akhirnya diputuskan, sudahlah, dengan resiko sampai saya harus mati pun dipenggal, saya tetap akan memberikan bunga ini kepada Sang Buddha. Reasonnya kenapa? Kalau dia dapat koin emas, itu hanya untuk satu kehidupan ini. Tidak bisa kan uang emasnya terus dibawa ke kehidupan berikutnya, tidak bisa. Tetapi kalau saya mempersembahkan bunga ini kepada Sang Buddha, akibatnya bukan hanya dalam kehidupan ini, saya tidak tahu kehidupan ini saya dapat apa, tetapi pasti dalam kehidupan yang akan datang akan juga berbuah. Dengan keyakinan itu, dia mempersembahkan bunga yang 8 keranjang atau 8 genggam itu. Tetapi uniknya, dia tidak mempersembahkan itu seperti kita mempersembahkan begini. Yang kali ini rada unik caranya dia mempersembahkan itu. Caranya bagaimana? Dia lempar 2 genggam. Ini ngelemparnya bukan karena marah ya, tapi dia lempar 2 genggam ini ke atas Sang Buddha. Maksudnya kayak pengantin ya. Kalau pengantin itu kan disiram kan, pakai bunga gitu kan. Ini pikirannya luar biasa loh. Dia mempersembahkan bunga itu bukan main-main, taruhannya nyawa. Kalau rajanya marah, ini akan mati. Jadi ketika dia mempersembahkan bunga, sebenarnya dia tidak mempersembahkan bunga, dia mempersembahkan nyawanya sendiri. Beda. Kalau kita mempersembahkan bunga, ya mempersembahkan bunga, gitu kan? Kalau ini tidak. Sebenarnya yang dipersembahkan adalah nyawanya sendiri, nyawanya Sumana. Karena itu Sang Buddha ingin membuat orang lain itu menghargai persembahan Sumana. Nah, dia menunjukkan kekuatan gaibnya. Ketika 2 genggam itu ditaburkan ke atas Sang Buddha, apa yang terjadi? Bunga itu ditertata membentuk payung besar. Nah, kalau 2 genggam kan tidak mungkin bikin payung. Jadi saya pikir ini 2 keranjang, nggak mungkin 2 genggam. Gimana bikin payung di atas Sang Buddha yang gede banget gitu? Dan itu dipertontonkan depan orang banyak, karena Sang Buddha berjalan dengan rombongan para bhikkhu. Jadi berhenti, ditabur gitu, langsung membentuk payung di atas. 2 genggam dia tabur lagi ke kiri, membentuk tirai di sebelah kiri Sang Buddha. 2 genggam dia tabur lagi ke belakang Sang Buddha, membentuk tirai di belakang Sang Buddha. Dan 2 genggam terakhir atau 2 keranjang terakhir dia tabur ke sebelah kanan, dia membentuk tirai di sebelah kanan. Jadi kayak ruangan, tetapi ini melatih semua dan melatih pilihan. Harum kan? Melatih pilihan, atasnya melatih. Wah, kebayang.
indahnya. Dan itu tidak hanya kemudian misal 1 detik, 2 detik kemudian runtuh. Enggak. Sang Buddha jalan kemana? Itu ngikuti. Ceritanya ya, saya sendiri nggak tahu ini ceritanya di kitab suci begitu. Rupanya Sang Buddha itu diundang. Sumada nggak tahu. Diundang ke kerajaan. Jadi Sang Buddha itu berjalan dengan rombongan para biku, berhenti di depan istana dengan perhiasan melati yang payung besar dan kemudian melingkar di sekeliling Sang Buddha. Orang itu ngelihat dia tuh semua bengong lihatnya. Ini kok ada keajaiban seperti itu. Raja mempersilahkan untuk masuk, Sang Buddha menolak. Kenapa? Karena raja ingin mempertontonkan ini kepada masyarakat. Kalau Sang Buddha masuk istana, masyarakat luas tidak berani masuk ke istana. Kenapa? Karena hanya orang-orang pilihan yang boleh masuk istana dengan izin raja. Orang biasa tidak boleh. Jadi Sang Buddha mengatakan saya tidak masuk istana. Akhirnya raja buru-buru bikin pavilion dan Sang Buddha duduk di situ mempertontonkan keajaibannya itu. Dan itu berlangsung sampai dana makanan selesai. Kebayang ya? Lamanya itu mungkin sekitar 2-3 jam. Kemewahan, keajaiban yang membuat orang itu terpesona. Sesudah selesai, ada biku-biku di wihara mendiskusikan itu. Kemudian Sang Buddha cerita kenapa Sang Buddha membuat keajaiban seperti itu. Karena Sang Buddha mengerti ini adalah benih yang ditanam oleh Sumana di kehidupan yang lampau, yang sekarang siap berbuah. Yang Sang Buddha harus membantu supaya ini bisa berbuah. Dan kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ketika Sumana mendanakan bunga, dia bukan mendanakan bunga saja, tetapi dia mendanakan, mempersembahkan, mempertaruhkan nyawanya. Dan pertaruhan ini, persembahan ini yang meskipun ini masih amisa ya, amisa puja, ini yang akan membawa dia dalam kehidupan yang akan datang. Dia tidak akan lahir di alam rendah. Dalam beberapa kalpa, dikatakan itu 100.000 kalpa. Dan dia hanya punya 2 opsi. Dia lahir sebagai manusia atau lahir sebagai dewa. Enak ya, 8 keranjang doang. Murah loh. Tapi kita kalau mau bikin gitu tunggu sampai Sang Buddha datang gitu kan. Dan yang lebih hebat lagi, Sang Buddha memberitahukan di kehidupan yang akan datang, lama setelah ini, Sumana akan menjadi seorang Paceka Buddha. Nah itulah kenapa Sang Buddha membantu petapa Sumana untuk mewujudkan tindakan itu. Karena Sang Buddha tahu buahnya nanti akan ke sana. Jadi Sang Buddha tuh kayaknya bela-belain gitu loh. Bantuin Sumana ini supaya keyakinannya tumbuh, kesempatan untuk berdananya kelihatan, dapat gitu ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya tuh nanti dia akan mencapai Paceka Buddha. Kebayangnya kalau Amisa Puja aja kayak begitu, apalagi Pati-Pati Puja. Nggak usah nunggu jauh-jauh gitu ya. Dalam kehidupan sekarang saja Sang Buddha bilang kalau kita mau melaksanakan Dhamma, ya sekarang, kehidupan sekarang juga kita bisa mendapatkan. Bahkan kebebasan pun bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Paling tidak dari situ kita bisa melihat bahkan Amisa Puja kalau dilakukan dengan benar, itu akan membawa buah yang luar biasa besar. Tapi kalau Amisa Puja dilakukan dengan biasa atau bahkan dilakukan dengan cara yang salah, ya hasilnya nggak akan baik, nggak akan maksimal. Sayang, kita umat Buddha mengerti Dhamma, tapi another problem adalah praktek. Praktek dengan pengertian teori ini punya jurang yang besar. Nah, bagaimana kita menjembatani supaya jurang itu kita bisa jembatani dengan pengertian yang benar gitu. Caranya gimana? Ya latihan. Sedikit demi sedikit, mungkin yang pertama masih belum, kedua masih belum sempurna. Tapi kalau kita terus praktek dengan pengertian yang benar, lama-lama kita akan menuju ke situ. Dan makin sempurna, makin bisa. Sampai akhirnya kita bisa mencapai kebebasan. Demikian juga Pati-Pati Puja. Pati-Pati Puja pertama kali melaksanakan Pancasila masih banyak bolongnya. Tidak apa-apa, kita lakukan lagi, masih bolong. Nggak apa-apa, lakukan lagi, masih bolong. Nggak apa-apa, terus makin lama makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, sampai akhirnya Pancasila tidak pernah bolong. Sampai akhirnya kita menjejak di jalan mulia, menjadi salah satu dari 8 pasang makhluk, menjadi Sotapati Magga paling tidak. Sehingga sudah jaminan ini level aman tingkat pertama. Tidak mungkin akan lahir lagi di alam rendah. Dan pasti dalam 7 kelahiran akan mencapai kebebasan. Maksimum 7 kelahiran. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang 3 kali, 5 kali, tapi maksimum 7 kali. Semoga dengan pengertian yang benar
Kita melakukan puja kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Arya Sangga dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar, sehingga hasilnya kita maksimal dan pikirannya tidak dikotori dengan pola pikir yang salah, pandangan yang salah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Abisata Bhavantu Sukhitata.